Oke, selamat pagi anakku sekalian. Salam jumpa kembali Pak Vincent. Pagi ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang Nabi siapa namanya? Nabi Elia. Hari ini kita akan melanjutkan kita dengan Nabi siapa ini kira-kira? Yang sedang terus dia meramalkan kedatangan Sang Mesias. Dia adalah Nabi Yesaya. Siapa itu Nabi Yesaya? Kita akan lihat bersama apa yang diramalkan tentang Nabi Yesaya tentang umat Israel. Nah, mari kita lanjut materi kita. Sebelum mulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita dalam doa ya. Anak-anak silakan ikut di dalam hati. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memanggil semua manusia untuk dapat hidup bahagia. Tapi karena dosa-dosa kami, banyak umat manusia mengalami penderitaan. Namun Engkau tidak tinggal diam di tengah berbagai situasi yang kami alami. Engkau senantiasa menghadirkan para nabi yang menunjukkan dosa-dosa kami, mengingatkan kami akan jalan yang harus ditempuh, serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik, dan mengutus juru selamat. Semuanya ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anakku sekalian sudah berdoa bersama Pak Vincent. Hari ini kita akan melihat tentang Nabi Elia. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari Nabi Elia itu apa saja. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian dapat satu, memahami pesan-pesan dari Nabi Yesaya dalam Yesaya bab 1 hari ini. Nah, ini nanti Pak kasih ringkasannya ya. Anak-anak langsung peneguhan, anak-anak bisa lihat baca dalam kitab suci. Kemudian yang kedua tentang pengharapan. Pertama pesan Nabi Yesaya, kedua adalah pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Pengharapan apa? Yang ketiga, situasi ketika Mesias Juru Selamat datang berdasarkan Yesaya. Jadi yang pertama pesan Nabi Yesaya di dalam kitab ini, yang kedua pengharapan yang disampaikan Nabi Yesaya berdasarkan ini, situasi hidup ketika Mesias Juru Selamat datang berdasarkan Yesaya. Yang terakhir, kira-kira makna atau pesan Nabi Yesaya untuk kehidupan sekarang seperti apa. Nah, anakku sekalian, mari kita baca kitab suci Yesaya bab 1 ayat 24. Jadi sekarang seperti ini. Dengar hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jajat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan anakku sekalian, ini kisah peringatan dari Nabi Yesaya terhadap umat Israel yang berbuat dosa, terutama mereka meninggalkan Allah dan tidak memperhatikan para janda dan anak yatim piatu. Penubuhan dan penjelasan itu. Situasi umat saat itu adalah umat Israel memberontak terhadap Tuhan Israel, tidak mau mengenal Allah lagi, dan Israel tidak memahami Allah. Israel tidak memahami Allah dan juga mereka berbuat dosa. Ini situasi umat Israel saat Nabi Yesaya datang. Apa akibat? Akibat perbuatan Israel tersebut dari karena berbuat dosa, akibatnya adalah persembahan bangsa Israel ditolak oleh Allah. Perayaan tidak diterima Allah. Mereka mengalami kelaparan, kemelaratan di negerinya sendiri, mengalami kesuraman, terimpit serta dibuang di tempat yang gelap. Ini akibat dari perbuatan dosa. Karena tidak mengenal Allah, berbuat dosa, akibatnya seperti itu. Kemudian yang berikut, pesan apa yang diberikan Nabi Yesaya kepada umat Israel? Pesannya adalah agar umat Israel berbuat baik, berbuat adil, memikirkan anak yatim, dan memikirkan perkara janda-janda. Nah, ini orang-orang yang
tidak mempunyai kemampuan membela diri. Kita harus memperhatikan. Ini pesan diberikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Kemudian yang berikut, harapan. Kira-kira harapan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel? Pertama, dia mengatakan bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman. Bangsa Israel yang tinggal dalam kegelapan pun akan melihat terang. Seorang anak akan lahir. Anak itu disebut penasihat ajaib Allah yang perkasa dan raja damai. Jadi mereka dalam situasi pertama berbuat dosa, akibatnya mereka ditinggal Allah, diberi hukuman. Tetapi Tuhan, Nabi Yesaya mengingatkan mereka bahwa mereka mempunyai harapan, bahwa mereka tidak selamanya tinggal di dalam kesuraman, tetapi akan ada terang, seorang anak yang akan lahir. Anak itu disebut. Siapa yang maksud dengan anak itu? Memberi terang. Dia adalah Yesus, sang juru selamat yang lahir ke dunia. Seperti digambarkan juga dalam Yesaya 11 ayat 11, situasi kehidupan yang akan terjadi jika Mesias juru selamat datang. Situasi kehidupan apa yang terjadi jika kehidupan yang akan terjadi jika Mesias ada juru selamat datang, yaitu bahwa sebagai raja damai dia akan membangun kedamaian. Jika Mesias datang itu dia akan apa? Sebagai raja damai dia akan membangun apa? Kedamaian. Gambaran damai itu diungkapkan seperti, jadi damai itu seperti apa? Seperti serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anaknya yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular kebun, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ini situasi menggambarkan bahwa Yesus datang membawa damai, dan arti bahwa tidak ada perselisihan. Jadi semuanya saling mencintai, mengasihi, berdamai, ada sukacita. Itu Yesus datang membawa itu damai, sukacita. Seperti yang dibuat oleh Nabi Yesaya. Jadi situasi waktu Yesus datang itu, bahwa juru selamat datang itu, bahwa sebagai raja damai, dia akan membangun kedamaian. Situasi hidup masyarakat saat ini. Bagaimana situasi hidup masyarakat saat ini? Pengalaman kamu. Menurut pengalaman Vincent juga bahwa masih cukup banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah. Situasi sekarang banyak anak yang tidak sekolah. Terutama mereka yang dari keluarga miskin. Para pemulung, anak jalanan. Sebagian masyarakat mengalami kedamaian, meskipun di beberapa tempat masih terjadi konflik. Seperti sebagian wilayah di Papua itu masih ada. Sulawesi juga dapat agama juga masih ada. Jadi situasi sekarang itu masih banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah. Kenapa? Karena kemiskinan. Orang tua tidak bisa bayar uang sekolah. Mereka itu seperti pemulung. Harus sekarang mau pilih sekolah atau cari uang untuk beli nasi suap nasi untuk makan hari ini. Ini menjadi kendala atau situasi yang dialami oleh masyarakat kita saat ini. Dan juga masih ada juga konflik antar agama seperti di Papua, juga sekarang Sulawesi. Itu adalah situasi di masyarakat saat ini. Kemudian untuk dapat mewujudkan pesan Nabi Yesaya pada saat ini, bagaimana cara dapat kita mewujudkan pesan Nabi Yesaya? Kita diajak untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Tidak selamanya ada kesuraman, akan muncul kedamaian dan keadilan, serta memperhatikan anak yatim, mereka yang kurang mampu, serta dengan cara membangun persaudaraan dengan siapapun. Ini pesan Nabi Yesaya untuk kita semua. Jadi kita semua diajak untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah, bahwa akan ada muncul kedamaian dan keadilan. Dan kita diminta juga memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu, serta membangun persaudaraan dengan siapapun. Nah, anak sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pesan Nabi Yesaya ini dapat kamu terapkan dalam kehidupan harian kamu dan kamu dinyatakan dalam kebersamaan kamu. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa,
Sebagaimana Engkau telah mengutus Yesus untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang, khusus mereka yang miskin, menderita, dan berdosa. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama, khusus yang miskin, sakit, dan menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa kerja tugasnya di classroom. Oh ya, absen dulu ya. Sesudah absen berkerja tugas. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam salve. Salam Bapak Mama, salam anak sekalian. Tetap jaga kesehatan. Amin.